Shooting tanpa random. Rahayu Sakuntumati, masih kita diskusi enteng, tapi berat bagi orang yang tidak memahami. Masih tetap dengan saya, Cak Monyong, di dalam diskusi kita Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Saya sebagai seorang seniman, sebagai pelukis, dan secara akademik saya memang aktif di dalam berkarya lukis. Tapi saya di dalam terakhir pameran lukisan saya, pameran tunggal lukisan lahirnya Aji Soko tentang aksara Jawa, saya memahami kedalaman aksara Jawa itu tidak sekedar visual hurufnya, tapi ternyata makna yang terkandung di dalam bahasa umum kaligrafi. Dari fonologi, foning itu, saya malah masih terpapar asing sebenarnya saya itu pakai fonologi. Aksara itu, huruf-huruf dan angkanya itu sangat luar biasa. Nah, saya punya sesuatu, oleh-oleh. Apakah aksara Jawa dulu tidak dipakai oleh orang-orang kuno? Dipakai. Buktinya adalah uang kuno. Ya. Jadi dulu aksara Jawa pada waktu tahun 1800-1700. Uang-uang kita ini bertuliskan aksara Jawa. Iya. Krempiang ya. Ada gobong. Nah, ini sangat ini. Kenapa kita katakan bahwa aksara Jawa itu punya nilai tukar yang sudah diperhitungkan oleh dunia? Nah, ini Ageng biar belajar kalau cari barang antik yang antik itu ya. Aksara Jawa sangat antik. Sangat antik. Nah, kalau kita kembali kepada konteks Jawa yang sesungguhnya, apa sebenarnya? Dulu sudah bahwa orang Indonesia, bangsa Nusantara, sudah pernah berdagang sampai ke luar negeri. Dan huruf-huruf dan angka-angka uang-uang kuno kita itu dipakai oleh mereka untuk melakukan navigasi. Artinya, pada saat zaman kolonial Belanda masuk ke Indonesia, orang Indonesia mau melakukan transaksi, menjual barangnya, tapi juga harus ada dihargai, disepakati uangnya. Nah, uang yang disepakati itu adalah uang yang bertuliskan aksara Jawa. Sudah bukan ngomong resiprokal Amerika. Kalau orang ngomong resiprokal pajak dari Indonesia ke Amerika 19%. Dulu sudah ada yang namanya kesepakatan keuangan bertuliskan aksara Jawa. Jadi Hana Caraka itu sudah ditulis di dalam uang logam transaksi antara Afrika, Arab, dan Belanda. Jadi ada di Afrika, ada di Arab, itu kan ada tulisan rupiah Arab, ada Belanda Nederland, dan ada aksara Jawa. Jadi kita ini tidak boleh bercerita tentang aksara Jawa dalam konteks sufistik, metafisis, imajiner, delusion, hayalan, tidak. Saya Cak Monyong mengatakan bahwa fakta-fakta di sini, nenek moyang kita sudah nyetak uang. Ya, dikatakan bahwa orang yang menganggap aksara Jawa kuno itu kuno mana? Kuno tapi sudah dihargai oleh dunia. Uang ini bukan dicetak 1, 2, 3. Ribuan jutaan uang logam. Dan dalam uang logam itu ada 1,5 gram emas. Di dalam uang logam kuno itu ada 1,5 gram emas yang terkandung. Itu dicatat di dalam catatan keuangan diproduksi oleh Belanda pada waktu itu. Jadi uang kuno ini bukan semata-mata tembaga dan kuningan. Untuk pengimbang, jadi semacam penjamin bahwa uang ini berguna, dia mengandung emas 1,5, kalau yang gobong hanya 0,5 gram. Catatan itu ada di dalam ensiklopedi tulisan orang-orang Belanda yang menyatakan bahwa Nusantara Indonesia telah melakukan sistem navigasi perdagangan. Jadi uang emas dulu tidak disimpan di bank. Uang emas itu langsung berada di uang gobong itu sendiri. Jadi kalau Anda menemukan itu ya simpan, nanti dilebur keluar emasnya. Nah, pasti keluar emasnya. Nanti bisa dipisahkan.
Ini segmen pengetahuan bahwa negara kita ini ketika meninggalkan aksara Jawa berarti meninggalkan sistem transaksi dagang kita. Sehingga inflasi, deflasi itu tidak bisa terkontrol. Jadi kerugian yang diciptakan oleh bangsa kita karena meninggalkan tulisan nenek moyang. Ini tulisan nenek moyang ada di uang. Ya. Bukan ada di hayalan. Jadi mohon maaf kepada kawan-kawan yang mengatakan, buat apa kembali ke tulisan aksara? Loh ini loh buktinya. Aksara Jawa dulu sudah diakui oleh dunia. Bukti selain patung-patung uang ini loh, sudah jelas. Bahwa kalau mau menyembuhkan Indonesia dari keterpurukan ekonomi, keterpurukan peradaban, dan keterpurukan peradaban, kembali. Jadi uang gogam kita, uang kertas kita harus ada tulisan aksara Jawa. Harus ada tulisan dan angka-angka Jawa. Coba lihat sampean. Datang ke Thailand. Angkanya di uang itu pakai angka Latin dan angka Tagalog. Jadi ada di Jepang juga sama uangnya. Sama, harus ada tulisan. Cina, tulisannya Cina. Iya. Itu pemirsa Betul. bahwa ini catatan nanti di segmen kedua ini kita ngomong bahwa ada temuan saya. Saya banyak menemukan hal bukan hanya keris semacam ini aja. Loh keris terlalu pribadi. Tapi kalau uang ini dipakai seluruh bangsa Nusantara dan dunia pada waktu itu. Hebat kan uang logam aksara Jawa pada waktu itu sudah bersanding dengan huruf Belanda dan huruf Arab. Demikian segmen kedua, nanti segmen ketiga kita mengemas bagaimana kesadaran kita. Terima kasih. Rahayu. Rahayu. Rahayu.